sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan atau tidak meninggalkan sisa riba itu, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi kamu. Dan jika kamu bertobat dari pengambilan riba itu, maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan sebahagian atau semua hutang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Al-Baqarah ayat 278 dan sampai 280, 3 ayat betul-betul. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi ini kita sampai pada seruan Allah yang ke-10 pada orang-orang yang beriman. Matan ayatnya telah kita bacakan, dan kalau kita coba menjelaskan, yang pertama dalam ayat 278 itu Allah memerintahkan kepada kita dua hal. Dia ada dua hal perintah Allah dalam satu ayat itu. Yang pertama perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Di perintah pertama itu adalah bertakwa kepada Allah. Perintah kedua dalam ayat ini adalah meninggalkan sisa-sisa riba. Di pagi ini kita membahas masalah riba. Ayat ini 3 ayat berturut-turut, walaupun dia merupakan satu kesatuan. Di ayat Al-Quran itu tidak berdiri sendiri-sendiri. Bisa saja ayat yang lebih tinggi ayatnya dijelaskan sesungguhnya oleh ayat sebelumnya, atau sebaliknya, ayat yang rendah nomornya dijelaskan oleh ayat yang lebih tinggi. Maka ayat ini 3 ayat berturut-turut yang menjelaskan ayat sebelumnya. Konsep dalam seruan Allah itu sesungguhnya hanya ada 2. Pertama perintah, yang kedua larangan. Nah, yang sekarang perintah berupa larangan. Dia perintah larangan. Apa perintah larangannya? Agar kita meninggalkan sisa-sisa riba. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, riba itu sesuatu yang pengembalian yang berlebih dari sesuatu barang yang dimanfaatkan. Nah, lebih dekat itu kepada hutang piutang. Hutang piutang itu boleh. Jadi kalau kita berhutang kepada seseorang dalam bentuk barang, dalam bentuk uang, itu boleh. Malah orang yang memberikan piutang kepada orang lain itu pahalanya luar biasa. Disampaikan bahwa kalau kita memberikan kelapangan terhadap orang yang sedang kesulitan, uang misalnya, kita berikan dia pinjaman dengan ikhlas, itu pahala sedekah dapat, dan dapat lagi pahala 18 kali itu. Jadi kalau kita pinjamkan uang, kita dapat pahala 18 kali pahala sedekah. Begitu pemurahnya Allah kepada kita. Tapi dengan syarat tidak ada terjadi apa-apa, tidak ada kelebihan-kelebihan. Tapi kalau dia awalnya sudah diadakan kelebihan, pinjamilah ambo petilah, ambo kau galeh, nggak 100.000. Iko kalau lapo ambo agil kok lapo galeh. Nah, yang ambo agil lapo galeh ini tidak boleh. Yang kelebihan itu tak boleh.
Jadi apa artinya? Kalau kita pinjamkan uang 100.000 kepada orang lain dalam jangka waktu tertentu, maka pengembaliannya yang halal itu juga 100.000 rupiah. Kelebihannya Allah yang membayarnya. Tidak ada kelebihan-kelebihan. Apakah namanya bunga, apakah namanya jasa. Berbeda dengan sewa menyewa. Itu lain itu. Itu sama dengan jual beli. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Jual beli boleh. Nah, kalau sewa menyewa itu termasuk jual beli jasa namanya. Seperti sewa mobil, kita rental mobil orang 1 hari sama sopirnya sekalian, berapa uangnya? 500.000 kita bayar, 500.000 itu jual beli. Kita memakai jasa mobilnya, diantarkan kita kemana-mana sesuai dengan tujuan kita. Setelah selesai, sudah sampai dari tujuan kita, selesai. Tidak lagi katanya mau pergi dia mau gimana silakan. Itu sebenarnya sama jual beli. Jual beli kita berbelanja di warung, di minimarket, apa yang kita beli? Kita beli roti. Berapa rotinya? 5.000. Kita beli 5.000. Kita yakin bahwa di dalam 5.000 itu ada keuntungan untuk si penjual. Itu halal. Kan ada disebutkan, kan ada bunga namanya. Karena dia berusaha seperti itu halal. Makanya Allah katakan wa ahallallahu al-bai'a, bai'a itu jual beli, wa harrama riba. Dan juga barang yang kita pinjamkan, bisa juga barang yang dipinjamkan saja, itu tak boleh diberi jasa apa-apa. Kalau dipinjamkan, beda tadinya dengan jual beli dengan sewa menyewa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, riba ini sungguh-sungguh sangat banyak berkembang di tengah-tengah masyarakat kita. Dulu ada semacam fatwa dulu, kalau bank itu bunganya tidak riba kalau bank itu dikelola oleh pemerintah, kan gitu dulu begitu. Tapi setelah dikaji-kaji tak ada itu. Semua yang namanya bunga riba, tidak boleh. Kata Ibnu Qayyim, orang-orang yang mengambil riba itu sesungguhnya dia memusuhi Allah dan Rasulnya. Jadi kalau orang yang mengambil riba, musuh Allah, musuh Rasul. Begitu berat riba itu. Dan Allah sendiri mengizinkan hambanya untuk memerangi orang-orang yang mengambil riba. Sesuai dengan ayat yang kita bacakan tadi. Kalau jika kamu masih mengerjakan riba itu, Allah dan Rasulnya akan memerangi kamu. Dimarahi sekali oleh Allah. Di kampung-kampung juga berkembang riba. Ya, kalau kita sampaikan itu Allah. Di kampung saya itu ada namanya pegang gadai. Nilainya loh, tapi biasa nilainya jual meh atau jual daging. Agak 100 kilo lauk, setelah itu 100 kilo daging. Barangnya sekali ini, segi jawi itu. Dipatutlah jawi itu 100 kilo, walaupun daging jawi cuma 80, tapi patutnya 100. Berarti lah berutang 100 kilo daging. Daging boleh 1.000 misalnya, jadi 150.000 sekilo. Kalau pakai tegak aku itu dah lebih ada lain. Kalau 150.000, kalau 100 dipinjam 100 kilo daging di 15 juta. Nah, pinjam uang 15 juta. Bukan 15 juta itu ada ungguhannya, ada borohnya. Nah, borohnya sawah dari budi itu sedikit 2 bilion. Ya, buat surat perjanjian. Memang harus buat surat. Itu surat itu boleh. Kemudian apa yang terjadi?
Sawah itulah mau pagang namanya. Selama uang saya belum dikembalikan sebesar 15 juta, hasil sawah itu Ambo punya sawah itu. Kalau Ambo yang mengolah sawah itu, seluruh hasilnya untuk saya. Kalau dia yang mengolah sawah itu, maka hasilnya diberdua atau bertiga. Pak pertigaan saya. Maka pertigaan yang didapat oleh orang yang tadi memegang, maka menurut konsep ayat ini itu riba. Kecuali ada kecualinya. Apa kecualinya? Kalau orang yang meminjamkan uang itu menganggap bahwa ini ansuran utangnya, boleh. Saya pinjami orang 15 juta, kemudian dikasihnya saya hasil tahun besok. Ada hasilnya 3 juta, saya ambil 3 juta, saya simpan. Nah ini ansuran utang bapak itu 3 juta. Tahun besok dapat lagi 3 juta, 6 juta. Tahun besok dapat lagi 3 juta, 9 juta. Sampai 5 tahun sudah 15 juta. Setelah 15 juta terkumpul, saya bilang, Pak, utang bapak sudah lunas, sawah bapak saya ambil. Itu tidak riba. Luar biasa itu pahalanya. Tapi kalau masih belum, sampai berketurunan Pak, sampai anak cucu, sahabat tak ada yang saya. Nilainya tak boleh berada dengan rumah. Nah, dulu Niniam mengadakan sawah kok 5 balik ameh. Dulu 5 balik ameh itu piting ada ribunya. Kalau kini 5 balik ameh, pertama piting 30 juta dicarikan. Nah maka selama itu bergulir, selama itu pula di kampung itu berkembanglah riba. Orang-orang yang kaya di kampung itu semakin lama semakin kaya, maka selama itu pula riba berkembang di kampung itu. Maka tidak heran sekarang Allah sering menimpakan berbagai cobaan di kampung-kampung yang terlihat tenang. Kenapa? Karena di sana ada riba. Jadi kalau kita mengkaji riba ini memang agak keras rasanya, dan banyak sekali akan ada tantangan dari orang-orang di kampung-kampung dan juga bagi kita. Kita pada umumnya para pegawai dulu terlibat dengan riba. Kita karena sesuatu hal punya uang di bank, kita tak makannya, tapi kita bayarkan. Maka kita ikut menyuburkan riba. Kalau bisa maka putuslah hubungan kita dengan riba itu, karena berbahaya sekali. Syariat Islam memandang bahwa riba itu sebagai suatu tindakan kriminal, suatu kriminal dalam usaha, dalam ekonomi, dalam sosial agama yang sangat buruk. Karena bahayanya banyak sekali. Yang pertama, bahaya riba itu bahaya secara psikologis. Orang yang memakan riba dan terlibat riba itu akan egois, hanya menguntungkan diri sendiri tanpa peduli kepada orang lain. Itulah yang terjadi di tengah-tengah di kampung-kampung kita. Egois sekali orang itu. Selama uang saya belum dikembalikan, maka sawah kamu, ladang kamu tetap menjadi hak saya. Dan kalau saya yang maka itu adalah punya saya. Dan kamu tak boleh mengambilnya. Bayar dulu uang saya, baru akan dikembalikan ladang sawah kamu. Egois sekali. Nah, orang yang tadi meminjamnya bukan mendapat pertolongan, tetapi semakin lama semakin miskin. Kenapa? Karena penghasilannya telah dihisap oleh orang-orang yang punya uang tadi secara serakah. Maka itu bahaya psikologisnya luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, banyak sekali bahaya dari
riba ini. Yang kedua, bahaya sosial. Riba juga menghapuskan rasa kasih sayang dan akan menimbulkan rasa benci di tengah-tengah masyarakat. Riba itu menghapus rasa kasih sayang antara sesama kita di tengah-tengah masyarakat. Karena apa? Orang-orang yang terlibat hutang itu akan merasa hari ke hari merasa tertekan. Dan dia berpikir, kenapa sawah saya tidak dikembalikan? Kenapa ladang saya tidak dikembalikan? Padahal sudah lama begini. Sehingga ada yang kita lihat di kampung-kampung itu sampai habis harta tergadai. Kenapa? Karena tak mampu lagi dia untuk mengembalikan pinjaman-pinjamannya. Itulah salah satu bahaya riba, bahaya sosial. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagi ini kita cukupkan demikian dulu. Ya banyak sekali akan kita sampaikan bahaya-bahaya riba ini, dan mudah-mudahan dengan demikian kita bisa nanti terhindar dari ikut terlibat ke dalam riba. Karena itu perintah Allah, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba. Tinggalkanlah sisa-sisa riba yang belum dipungut ataupun yang belum dibayar. Keluar dengan demikian artinya kita disuruh oleh Allah keluar dari perbuatan riba itu sendiri. Ya maaf, sikum manusia bertakwalah. Walaupun minkum ila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.